البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala ar-rabi', yang keempat, ini sudah ya. Al-khamis, yang kelima, wa an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, Nu'man bin Bashir punya hadis banyak, adapun ayahnya tidak ada satu hadis sahih pun yang meriwayatkan dari ayahnya, maksudnya ayahnya sebagai sahihul hadis. Tapi seringnya adalah ayahnya itu masuk dalam kisah saja. Anaknya yang banyak meriwayatkan hadis. Dengan kehendak dari Allah Ta'ala, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau paling panjang persahabatannya dengan Rasulullah secara mutlak, tetapi beliau hadisnya sedikit karena kesibukan yang banyak dan seterusnya. Kesibukan yang sangat penting. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Ini lam waqi'atun ba'dal qasam al-mahdzufah. Berarti ada sumpah yang tersembunyi karena ada lam yang jatuh setelah sumpah, ini polanya. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, hendaknya kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. Orang yang mengaku ahlu sunnah harusnya dia memuliakan sunnah ini. Kalaupun dia meyakini tidak sampai wajib, tapi mana bukti cinta itu? Tunggu sampai Allah mewajibkan. Ini adalah bukan ahlu sunnah yang sebenarnya kalau dia meremehkan sunnah. Ini bantahan kepada orang-orang sufi dan lain-lain itu. Tayyib. Di sini Rasulullah SAW memberikan penguat yang sangat banyak, menunjukkan betapa besarnya kewajiban untuk meluruskan shaf. Yang pertama adalah adanya sumpah yang tersembunyi. Kenapa dia disembunyikan? Kalau memang dia itu sebagai penguat, ini masuk di dalam sastra Arab. Yaitu bahwasanya sastra Arab yang paling terkenal adalah iradatut taisir, yaitu ingin untuk membuat keringanan. Makanya banyak kalimat kata-kata yang terhapus, tapi selalu ada qarinah yang menunjukkan kata-kata ini ada. Contohnya sekarang adalah al-qasamnya ini, sumpahnya itu dihapus tapi ada qarinah yang menunjukkan dengan adanya lam. Karena kaidah yang sangat terkenal dalam Arab adalah khairul kalami ma qalla wa dalla. Ucapan yang paling bagus adalah yang dia itu sedikit tetapi menunjukkan paling banyak makna, menunjukkan apa yang diinginkan oleh pembicara. Maka walaupun dia terhapus, tapi ini muktabar qasamnya ini. Berarti penguat perintah di sini ada, yang pertama adalah sumpah. Yang kedua adalah lamut taukid di sini. Dia istilahnya lamul qasam, tapi dia adalah taukid, betul-betul penguat. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah adanya nun taukid di sini. Ternyata taukidnya dua lagi, makanya nunnya adalah musyaddadah, bukan sekedar nun taukid yang khafifah, tapi yang musyaddadah. Maka ini adalah penguat yang double, 2 kali lipat. Berarti kita mendapatkan ada berapa taukid di sini? Sudah 4. Karena nunnya ini menunjukkan 2 taukid sekaligus. Baik. Apakah sudah selesai penguat di sini? Masih ada nanti. Benar-benar hendaknya kalian itu meluruskan taswiyah, yaitu meluruskan, menyempurnakan shaf kalian, sufufakum. Aw la yukhalifanallah, atau benar-benar Allah itu akan memperselisihkan, menjadikan saling berselisih baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Dalam lafaz yang lain adalah baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Ini adalah taukid yang kelima, taukid dari perintah, yaitu kalau tidak dikerjakan maka hukumannya demikian. Ini menunjukkan perintahnya itu perintah yang sangat muakkad, sangat ditekankan dengan adanya hukuman bagi orang yang tidak mengerjakan ini. Makanya meluruskan dan merapikan shaf ini bukan kalau tidak dikerjakan ini bukan hanya dosa kecil, tapi dia dosa besar. Karena ma'ruf di kalangan ulama Hanabilah dan juga ulama Syafi'iyah bahwasanya suatu perkara yang diancam dengan dosa, diancam dengan hukuman, maka dia ini adalah dosa besar. Maka tidak layak, dan ini sayangnya ini yang dipegang oleh orang-orang mutaakhiri
As-Sufiyah dan apa itu? Dan Syafi'iyah, yaitu apa? Tidak layak dikatakan bahwasanya ini sekedar apa? Sekedar mustahab saja. Kalau dia mustahab, kenapa perintahnya semacam ini? Apalagi sampai ada hukuman. Ini bukan mustahab ini, bukan hanya wajib, tapi kalau dilawan dia malah jadi dosa besar kalau tidak dikerjakan. Kemudian hukumannya di sini adalah Allah akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Maksudnya apa? Ini ditafsirkan dengan lafaz hadis yang lain. Baina qulubikum, di antara hati-hati kalian, yaitu terbentuknya kebencian, terbentuknya tabaghut, ya tadi ya, saling membenci, saling bermusuhan dan seterusnya itu. Sementara kalau hati itu sudah saling bermusuhan, maka wajah akan menampilkan apa yang ada di dalam isi hati, karena wajah itu adalah turjumanul qalb. Wajah itu adalah penerjemah dari hati. Kalau hatinya sedang gembira, wajahnya biasanya mungkin apa? Cerah, berwarna keemasan kalau sampai seperti Rasulullah, atau paling tidak dia cerah, gembira. Tapi kalau dia sedang sedih, tampak wajahnya begini. Kalau dia sedang kecewa, wajahnya gini. Kalau marah, wajahnya begini. Memang wajah itu adalah penerjemah hati. Maka manakala hati kaum muslimin yang durhaka itu sudah tidak saling sama, tidak saling menyayangi, maka wajahnya pun tampak satu sama lain sudah saling apa? Saling menjauh, saling bahkan tidak mau melihat wajah orang itu. Bukan tidak mau melihat karena malu atau karena beradab, tapi karena apa? Karena benci dan sebagainya. Adapun orang-orang yang masuk surga, di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan qulubukum qalbu rajulin wahid, hati mereka semua adalah bagaikan hati satu orang, bukan lagi saling berselisih, bahkan saling mencintai. Tayyib. Dan di dalam hadis ini ada faedah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Manakala muslimin itu kakinya tidak mau lagi saling berdekatan dan tidak mau saling rapat dengan saudara mereka, demikian pula bahunya, maka akibatnya apa? Akibatnya hati mereka pun tidak saling berdekatan. Akibatnya mereka menjadi saling bermusuhan. Al-jaza' min jinsil amal. Manakala fisik di hadapan Allah itu tidak mau lagi saling berdekatan dan bersentuhan, maka apa? Dalam kehidupan sehari-hari pun Allah hukum mereka menjadi saling bermusuhan. Padahal kalau sudah muslimin itu saling bermusuhan, menyebabkan apa? Mereka akan menjadi lemah dan dikuasai oleh musuh. Dan dalil-dalil tentang masalah ini adalah banyak, yaitu apa? Bahwasanya kalau muslimin sudah saling berselisih dan bertengkar, maka mereka akan menjadi lemah. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim bahwasanya mukhalafatul zahir tu'assiru ala mukhalafati al-batin. Penyelisihan secara lahiriah itu akan berpengaruh kepada perselisihan secara batin. Manakala amalan zahirnya itu sudah menyelisihi syariat Allah, maka hatinya pun menjadi menjadi rusak. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam ketika membahas masalah bahayanya tasyabuh dengan orang kafir walaupun secara zahir. Sekedar pakaian saja, niatnya tidak niat menyerupai orang kafir, tapi sekedar memakai baju, tetapi baju yang memang menjadi ciri khas orang kafir. Kata Syekhul Islam, ini bahaya. Kenapa? Karena tasyabuh secara zahir akan menyebabkan tasyabuh secara batin. Karena amalan zahir ini pengaruhnya besar terhadap amalan batin. Di antara dalilnya adalah ini. Sekedar Sekedar kaki tidak mau merapat ketika disuruh oleh Rasulullah merapat. Ternyata menyebabkan batin pun menjadi rusak satu sama lain. Ada nggak dalil tentang masalah bahwasanya perselisihan itu akan menyebabkan kita ini menjadi lemah? Wala tahtalifu fatafshalu wa tadhhabari hukum. Iya. Dan jangan kalian itu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian itu saling bertengkar yang akan menyebabkan kalian menjadi ketakutan sendiri dan akan hilang kekuatan kalian. Tayyib. Dan ini yang dialami oleh muslimin. Mereka sering bertanya, kenapa kita sekarang hina? Kenapa sekarang kita mundur? Mereka tidak tahu bahwasanya kuncinya adalah karena mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW. Disuruh bersatu secara di hadapan Allah saja mereka tidak mau. Mereka sendiri yang menyebabkan perpecahan, bukan ahlu sunnah. Sekedar ahlu sunnah mendekatkan kakinya saja, malah kakinya diinjak di dalam sholat itu. Setelah itu mereka bertanya-tanya, siapa yang menyebabkan kita melemah? Oh, ini ahlu sunnah yang merusak barisan. Padahal
muslimin sendiri yang merusak barisan, tidak mau diajak bersatu bersama yang lain di dalam sholat. Sekitar baris saja tidak mau, baris yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan juga hadis-hadis yang lain bahwasanya menyelisihi sunnah Nabi itu menyebabkan kekalahan. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu hadhil ummah la yazalu hadadinu zahiran ma ajjalu fil fitr. Terus menerus agama ini akan menang selama kaum muslimin itu menyegerakan berbuka. Tapi banyak dari mereka yang tidak menyegerakan berbuka walaupun matahari sudah terbenam. Padahal ternyata ini terkait dengan kemenangan muslimin. Mereka tidak tahu karena malas untuk belajar yang benar. Baik. Untuk beberapa faedah kita sisakan di dalam riwayat Muslim nanti insyaallah wallahu taala a'lam.